Mungkin di minggu-minggu selanjutnya juga sepertinya materinya juga padat ya. Oke, kita mulai saja ya teman-teman untuk perkuliahan pagi hari ini. Oke, kita mulai dengan materi pertama itu terkait jenis CRM ya. Oke, ya kita mulai ya. Untuk pertama, berarti materinya adalah memahami CRM analitis, CRM kolaboratif, dan portofolio konsumen. Ya, mungkin kalau minggu-minggu lalu teman-teman sudah belajar terkait nilai hidup ya, nilai pelanggan ya. Oke, sekarang kita bicara tentang CRM analitis, CRM kolaboratif, dan portofolio konsumen. Oke, sebelum kita mulai, maka kita akan mengulang kembali sedikit tentang Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis terintegrasi dan sistem teknologi yang dirancang untuk mengelola seluruh aspek hubungan dan interaksi perusahaan dengan pelanggan sepanjang siklus hidup mereka. Jadi sepanjang siklus hidup konsumen, ya maka hubungan yang dibangun oleh perusahaan itu disebut dengan CRM, ya, menggunakan strategi bisnis yang terintegrasi dengan sistem teknologi. Tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas jangka panjang, dan memaksimalkan nilai umur hidup pelanggan secara berkelanjutan melalui pendekatan yang personal dan responsif. Jadi, CRM modern tidak hanya tentang menyimpan data pelanggan, tetapi menciptakan ekosistem yang memungkinkan setiap interaksi menjadi peluang untuk memperkuat hubungan. Sistem CRM yang efektif mengintegrasikan teknologi, proses bisnis, dan budaya perusahaan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang superior di setiap titik sentuhnya. Oke, bagaimana kita memberikan pengalaman pelanggan yang superior ya, yang sangat kuat di setiap titik sentuh dari CRM ini. Oke, jadi setelah kita mengetahui kembali ataupun mengulang kembali apa itu CRM, maka kita lihat jenisnya ya. Yang kita pelajari hari ini adalah CRM analitis, itu menggali wawasan dari data pelanggan. Ya, definisinya CRM analitis ini berfokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan analisis komprehensif data pelanggan dari berbagai sumber seperti transaksi, interaksi digital, media sosial, dan feedback ya. Sistem ini menggunakan teknik data mining, machine learning, dan statistik lanjutan untuk mengekstrak pola tersembunyi dalam perilaku pelanggan. Jadi kita ingin mengetahui ya, pola tersembunyi dari perilaku pelanggan itu bisa menggunakan CRM analitis. Teknik analisis utamanya bisa menggunakan segmentasi pelanggan ya, berdasarkan perilaku dan demografi pelanggan. Yang kedua, analisis cohort yaitu untuk memahami retensi pelanggan, predictive modeling untuk forecasting churn, market based basket analysis untuk cross selling. Oke, jadi ini adalah beberapa teknik analisis utama yang dapat kita gunakan untuk CRM analitis. Oke, manfaatnya kenapa kita perlu CRM analitis? CRM analitis itu memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, ya, optimasi kampanye pemasaran dengan ROI yang terukur, prediksi tren penjualan masa depan, dan personalisasi pengalaman pelanggan pada skala yang masif. Oke, jadi untuk mengambil keputusan ya berbasis data yang akurat. Contoh implementasinya, Netflix menggunakan CRM analitis untuk menganalisis pola menonton jutaan pengguna, ya, menciptakan algoritma rekomendasi personal dan meningkatkan engagement hingga 80%. Jadi bagaimana Netflix itu bisa menggunakan CRM analitis ya untuk melihat pola-pola penonton ya ataupun pola-pola menonton jutaan penggunanya. Ya, sehingga mereka bisa menciptakan algoritma untuk rekomendasi yang personal. Oke,
Oke, selanjutnya kita masuk ke visualisasi CRM Analytics dalam aksinya. Ya, bagaimana kita bisa menggambarkan CRM Analytics. Ya, pertama di segmentasi pelanggan. Di segmentasi pelanggan ini bisa dilihat dari dashboard yang menampilkan pembagian pelanggan ke dalam berbagai segmen ya berdasarkan nilai transaksinya, frekuensi pembelian, dan perilaku interaksi yang memungkinkan targeting yang lebih presisi. Ya, misalnya nilai transaksi seseorang yang sudah berbelanja 100.000, 500.000, 1 juta, di atas 1 juta ya dan sebagainya itu merupakan salah satu bagaimana kita melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan nilai transaksi. Untuk frekuensi pembelian ya bisa saja kita kategorikan pelanggan itu yang sudah membeli, yang sering membeli, yang jarang membeli ya dan sebagainya. Ya begitupun dengan perilaku interaksi. Oke, jadi segmentasi pelanggan itu bisa digambarkan pada dashboard ya, dashboard aplikasi CRM. Oke, selanjutnya visualisasinya bisa dari analisis tren pembelian ya. Data tadi kita bisa buat dalam bentuk grafik ya, tren real time yang menunjukkan pola pembelian musiman, produk favorit per segmen, dan prediksi permintaan untuk periode mendatang ya. Misalnya kalau tren pembelian itu bisa pola pembelian musiman. Misalnya seseorang akan banyak membeli pakaian ya pada saat musim-musim tertentu misalnya ya musim lebaran dan sebagainya. Pasti biasanya akan ada penjualan pakaian yang mungkin bisa menjadikan grafik ya pada pola-pola tertentu ataupun pada musim eh, semester atau tahun ajaran baru ya di setiap sekolah itu biasanya ada pola musiman seseorang membeli ataupun orang-orang konsumen itu pada membeli peralatan tulis ya ataupun sepatu ataupun alat-alat sekolah gitu ya. Oke, seperti itu yang bisa kita lihat grafiknya. Jadi pada bulan-bulan apa ya pembelian itu terjadi ya favorit ada prediksi permintaan untuk periode mendatang. Jadi kita bisa prediksi permintaan untuk periode mendatang jika kita tahu grafiknya ya. Oke, ini fungsi yang kedua ya, visualisasinya. Yang ketiga, customer lifetime value, yaitu kalkulasi nilai pelanggan sepanjang hubungan mereka dengan perusahaan, membantu prioritasi investasi dalam akuisisi dan retensi pelanggan. Oke, ini adalah nilai sepanjang hubungan. Bisa kita lihat bagaimana seorang pelanggan itu sudah eh, berhubungan ya jangka panjang dengan perusahaan ataupun dengan produk kita. Jadi itu hal itu bisa kita jadikan untuk membantu investasi yang mana yang kita prioritaskan dan akuisisi pelanggan baru ataupun retensi pelanggan yang sudah ada. Oke, jadi data yang terstruktur itu bisa menghasilkan keputusan yang tepat ya. Jadi data yang struktur sama dengan keputusan yang tepat. Dengan visualisasi yang tepat, data pelanggan berubah dari angka-angka kompleks menjadi wawasan ya yang mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Oke, selanjutnya ya ini kita sudah selesai ya pembahasan CRM analitis. Selanjutnya untuk CRM kolaboratif. Ya, kalau kolaboratif itu berarti sinergi antar tim untuk pelayanan yang optimal. Ya, misalnya di sini ada tim marketing, tim sales ya, customer service itu bagaimana mereka bisa bersinergi ya antar timnya untuk pelayanan yang optimal. Jadi di sini tim marketing menggunakan data insight untuk merancang kampanye yang tepat sasaran dan mengukur efektivitas setiap channel komunikasi dengan pelanggan. Sedangkan di tim sales mendapatkan akses real-time ke riwayat interaksi pelanggan, preferensi dan peluang cross-selling untuk closing yang lebih efektif. Ya, bagaimana mereka bisa menciptakan peluang cross-selling ya. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar cross-selling, ya di sini adalah peranan dari tim sales ya. Selanjutnya, customer service yaitu memiliki pandangan 360 derajat tentang pelanggan, termasuk riwayat pembelian dan keluhan sebelumnya untuk penyelesaian yang cepat dan personal.
Jadi ketiga tim ini bisa kita kolaborasikan secara nyata ketika contohnya ya, ketika tim customer support menerima keluhan teknis, mereka dapat langsung meneruskan informasi detail pelanggan ke tim teknis melalui sistem CRM terintegrasi. Jadi tim teknis mendapatkan akses ke produk yang dibeli, tanggal instalasi, dan riwayat maintenance. Kemudian solusi yang lebih cepat dan akurat. Jadi eh, ini adalah contoh integrasi ataupun kolaboratif dari CRM yang manfaatnya respon time yang drastis lebih cepat, konsistensi informasi di seluruh touchpoint, ya, peningkatan loyalitas pelanggan, reduksi biaya operasional ya, layanan, sinergi yang menghasilkan value yang lebih tinggi. Jadi banyak manfaat kalau kita bisa kolaborasikan CRM itu ya. Oke. Contohnya ada studi kasus ya, transformasi CRM kolaboratif. Ya, kalau teman-teman nanti ingin melakukan penelitian juga bisa di bagian ini ya untuk tugas akhirnya. Ya, salah satu bentuk implementasi ataupun transformasi CRM kolaboratif misalnya ya. Jadi kondisi awal ada sebuah perusahaan X ya, perusahaan X yang memiliki 3 cabang dengan sistem data pelanggan yang terpisah menyebabkan inkonsistensi layanan dan duplikasi effort di berbagai departemen. Ya, karena mereka memiliki 3 cabang yang sistemnya juga terpisah. Kondisi awal seperti ini, setelah dilakukan implementasi, ya, mengintegrasikan seluruh data pelanggan yang dalam 3 cabang tadi menjadi satu ya, dalam satu platform CRM kolaboratif, melatih tim lintas departemen dan menetapkan SOP komunikasi internal sehingga hasilnya pencapaian luar biasa dalam efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan yang diukur dalam waktu 6 bulan implementasi. Jadi dalam 6 bulan implementasi itu terjadi 40% penurunan waktu ya. Penyelesaian keluhan pelanggan berkat akses informasi yang terintegrasi dan koordinasi tim yang lebih baik ya. Jadi terjadinya penurunan waktu jadi semakin efisien, 25% peningkatan kepuasan, ya skor kepuasan pelanggan pun naik secara signifikan karena layanan yang lebih responsif dan personal. Ya, dan yang ketiga, 60% efisiensi kampanye. Ya, tim sales dan marketing dapat menyusun kampanye yang lebih tepat sasaran berkat data yang terintegrasi. Jadi inilah manfaat ya ketika suatu perusahaan yang awalnya tidak melakukan CRM kolaboratif dan menerapkannya itu terjadi efisiensi. Oke, jadi kunci kesuksesan implementasi ini terletak pada komitmen manajemen untuk mengubah budaya kerja dari silo departemen menjadi kolaborasi lintas fungsi, didukung teknologi yang memfasilitasi sharing informasi secara real time. Ya, jadi inilah keuntungan kalau kita belajar CRM itu ya, apalagi teman-teman di logistik yang mungkin membutuhkan efisiensi ya operasional ya, bagaimana lebih cepat ya layanannya dan sebagainya. Jadi ini bisa teman-teman pelajari ataupun nanti bisa menjadi topik untuk penelitian. Oke, selanjutnya setelah kita bahas CRM tadi ya, CRM analitik dan kolaboratif ya, maka sekarang kita bicara tentang portofolio konsumen ya. Portofolio konsumen itu apa? Sebagai kunci segmentasi dan personalisasi. Oke, portofolio konsumen adalah sistem pengelompokan pelanggan yang sistematis berdasarkan multiple dimensi seperti karakteristik, demografis, psikografis, nilai transaksi, perilaku pembelian, dan potensi pertumbuhan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan resource-nya secara optimal dan merancang strategi yang tepat sasaran, ya, yang sangat tepat sasaran. Oke, manfaat strategisnya dengan portofolio konsumen, ya, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk setiap segmennya, mengoptimalkan alokasi budget marketingnya, meningkatkan conversion rate, dan memaksimalkan customer lifetime value melalui pendekatan personal dan relevan. Jadi contohnya di sini adalah kita membagi pelanggan ya berdasarkan jenisnya, tingkatannya ya. Ada pelanggan baru berisiko churn,
high potensial, dan pelanggan VIP. Ya, kalau pelanggan baru fokus pada onboarding experience yang excellent dan program nurturing untuk konversi menjadi pelanggan loyal jangka panjang. Jadi bagaimana mereka bisa fokus kita itu adalah bagaimana pengalamannya ya, bagaimana bisa mendapatkan pengalaman yang excellent. Selanjutnya berisiko kurun berarti segmen yang menunjukkan penurunan engagement ataupun frekuensi pembelian. Ya, kita perlu melakukan intervensi retention program yang agresif ya supaya mereka tetap melakukan pembelian dengan kita ya ataupun frekuensi pembeliannya bisa naik ya. Kita bisa intervensi retention program yang agresif. Selanjutnya, add potensial yaitu pelanggan dengan potensi growth yang tinggi berdasarkan profil demografi dan perilaku. Jadi target utama untuk program upselling ya. Kemarin kita belajar upselling juga. Berarti ada yang menjadi target kita adalah yang yang memiliki potensi tinggi untuk membeli ya, pelanggan yang berpotensi tinggi ya ataupun yang sudah sering melakukan pembelian. Selanjutnya, kita kategorikan pelanggan VIP, yaitu segmen dengan nilai transaksi tertinggi dan loyalitas maksimal. Ya, kita bisa berikan attachment premium dengan dedikasi akun manager dan benefit eksklusif ya. Kita berikan eh, hal-hal yang untuk program-program loyalitas ya secara maksimal. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita melakukan pembuatan portofolio konsumen yang efektif. Maka langkah-langkahnya teman-teman bisa lihat yang pertama itu pengumpulan data komprehensif, kumpulkan data lengkap dari berbagai touchpoint demografi ya, apakah itu usia, gender, lokasi ya, ataupun data transaksi berupa nilai, frekuensi produk, interaksi digital, dan feedback pelanggan ya. Pastikan kualitas data konsisten di seluruh saluran. Oke, data kita yang kita kumpulkan itu seharusnya konsisten ya, harus konsisten di seluruh saluran yang kita gunakan. Selanjutnya, analisis dengan CRM Analytics. Nah, disinilah kita peran dari CRM Analytics ya, data yang sudah dikumpulkan tadi ya, berdasarkan portofolio konsumen tadi ya, kita bagi berdasarkan segmennya tadi, dianalisis menggunakan CRM Analytics. Gunakan teknik analitik tingkat lanjut ya, seperti LFM ataupun resensi frekuensi monetary dan machine learning untuk menemukan pola tersembunyi dalam perilaku pelanggan. Kita identifikasi segmen yang meaningful dan actionable untuk strategi development ya, untuk membangun strategi kita. Jadi bagaimana dari data-data tadi dianalisis dan yang ketiga baru langkahnya distribusikan wawasannya lewat CRM kolaboratif. Jadi wawasan ataupun insight yang kita dapatkan dari analitis CRM ini kita implementasikan pada CRM kolaboratif ya untuk menyebarkan customer insight itu ke seluruh tim yang relevan. Pastikan sales marketing, customer service memiliki akses real time ke profil portfolio setiap pelanggan untuk penyampaian pengalaman yang konsisten. Oke, inilah tahapan ya pembuatan portofolio konsumen tadi. Oke, data source integration-nya bisa kita pakai e-commerce ya, social media monitoring tools, customer service platform, email marketing platform, ya, web analytic dan mobil aplikasi data. Sedangkan segmentasi kriterianya bisa jadi dari pola perilaku dan perjalanan pembelian, atribut geografis dan demografi, karakteristik psikografis, CLV, dan tingkat keterlibatan di seluruh saluran. Oke, ini yang mungkin bisa dipakai untuk membuat portofolio konsumen yang efektif. Oke, selanjutnya dampak transformatif dari portofolio konsumen yang pada bisnis ya. Jadi ada dampaknya kalau kita bisa melakukan efektivitas pada portofolio ini. Yang pertama, retensi pelanggan maksimal dengan pemahaman mendalam tentang preferensi setiap segmen ya. Kita sudah tahu ya kebutuhan setiap segmen, preferensinya bagaimana. Perusahaan dapat memberikan penawaran yang sangat relevan dan pribadi ataupun personal.
Hasilnya peningkatan retention rate hingga 35% dan penurunan churn rate yang signifikan melalui strategi keterlibatan proaktif. Jadi ada peningkatan retensi ya. Jadi pelanggan itu 35% bertahan ya dengan produk yang kita tawarkan. Oke, selanjutnya maksimalisasi customer value, yaitu program upselling dan cross-selling yang berbasis portofolio konsumen menghasilkan peningkatan nilai pesanan rata-rata dan CLV ya, targeting yang presisi menghasilkan conversion rate 3 kali lebih tinggi dibandingkan marketing approach ya. Jadi terjadi 3 kali lebih tinggi ya, lebih tinggi penjualannya dari target sasaran ya. Selanjutnya, efisiensi marketing spend, yaitu berarti fokus pada segmen yang bernilai tinggi dan pelanggan berpotensi tinggi, ya, dan bisa menghemat ya budget alokasi strategik sebesar 40% lebih rendah. Jadi efisiensi biaya. Oke. Jadi ada hal yang mungkin menjadi dampak dari transformatif portofolio konsumen ini, peningkatan retensi, conversion rate, dan efisiensi biaya. Oke, selanjutnya roadmap implementasi sinergi CRM Analytics dan kolaboratif, yaitu CRM Analytics dan kolaboratif ini bukan saja entitas yang terpisah, melainkan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Ya, analitik memberikan wawasan, sementara kolaborasi memastikan wawasan tersebut dieksekusi secara konsisten di seluruh organisasi untuk dampak maksimal. Ya, ya. Sedangkan portofolio sebagai fondasi ataupun dasarnya ya, portofolio konsumen adalah fondasi yang memungkinkan strategi personalisasi dan loyalitas yang efektif. Tanpa segmentasi yang tepat, upaya CRM akan menjadi generik dan kurang mengena di hati pelanggan. Jadi dengan adanya portofolio sebagai dasarnya dan kita analitis ya menggunakan CRM analitik dan dikolaborasikan, maka hal inilah yang bisa memaksimalkan ya dampak dari CRM. Oke, implementasinya pada data audit yang ada, berarti kita evaluasi kualitas dan kompleks data pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, kita integrasikan sistem ya, hubungkan semua touchpoint dalam satu platform CRM terpadu. Yang ketiga, latih tim ya, latih tim lintas departemen untuk kolaborasi yang efektif. Dan yang keempat, ukur dan optimalkan ya, monitor KPI ya, berdasarkan hasil-hasil yang sudah kita dapatkan. Oke, data ditambah kolaborasi, maka pelanggan puas dan bisnis berkembang. Oke, ini rumusnya ya. Sebenarnya data ditambah kolaborasi, pelanggan akan puas dan bisnis akan berkembang. Oke, ada pertanyaan sampai di sini di materi pertama. Pak, saya mau bertanya, Pak. Maulida ya, silakan Iya, Pak. Maulida. Tadi kan ada dijelaskan kalau misalnya pelanggan yang beresiko churn itu membutuhkan intervensi retention program yang agresif kan, Pak. Nah, apakah program ini tuh bisa benar-benar efektif, Pak? Karena kan terlalu agresif. Apakah strategi ini, pendekatan ini bisa mempertahankan pelanggan, Pak? Karena mungkin di satu sisi ada pelanggan yang mungkin senang mendapatkan tawaran, mendapatkan diskon, atau dihubungi terus-menerus oleh pihak perusahaan. Tapi juga di satu sisi ada pelanggan yang mungkin risih gitu, Pak, terganggu dengan, tawaran-tawaran yang selalu diberikan oleh perusahaan, Pak. Jadi bukannya mereka makin loyal, malah mereka tuh semakin cepat untuk memutuskan untuk meninggalkan brand ini gitu, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Maulida ya. Oke, Maulida. Jadi pertanyaannya, kalau kita melakukan intervensi retention program yang agresif, ya bisa saja mungkin ya, apakah ada risiko mereka menjadi risih ataupun ya eh, program ini tidak efektif begitu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang frekuensi pembelian ya, berarti ada pelanggan yang mungkin membeli, pernah dengar mungkin ya, pelanggan itu membeli hanya ada diskon misalnya ya. Berarti intervensi retention program yang agresif bisa saja kita berikan diskon-diskon ya supaya mereka tetap membeli. Ya, biasanya ada seseorang yang membeli produk itu kalau ada diskonnya saja.
ya. Misalnya kalau kita berlangganan GoFood ya ataupun belanja makanan lewat GoFood itu kalau ada diskon baru kita pesan ataupun kalau tidak ada diskon mungkin kita tidak akan memesan makanan tersebut. Jadi kita akan jarang melakukan pembelian di satu toko ya. Tapi kalau toko itu sering gencar ya memberikan diskon yang agresif ya, sering sering memberikan diskon ya maka bisa saja itu efektif. Tetapi kalau kalau berdasarkan komunikasi ya, retentionnya, interferensi retention programnya itu ya ajakan-ajakan ataupun selalu dihubungi di spam ya, ya itu mungkin bisa saja membuat risih pelanggan ya. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat strategi supaya pelanggan itu tidak risih ya, mungkin kita coba cari pendekatan yang berbeda ya untuk program yang berbeda. Misalnya programnya apakah diskon besar-besaran ataupun kita sering memberikan diskon ya supaya mereka tetap membeli produk yang kita tawarkan. Ya, kalau kita berikan diskon, ya pasti frekuensi pembeliannya akan meningkat ya, diharapkan seperti itu. Jadi kalau tetapi kalau bisa saja tidak efektif kalau cara komunikasi ataupun penyampaiannya tidak tepat ya, seperti mungkin kita selalu hubungi ataupun spam ya, apakah melalui email, melalui media sosial ya, kita gencar untuk lebih agresif mengajak mereka untuk melakukan pembelian ya bisa saja itu malah menyebabkan eh, pelanggan itu risih ataupun tidak efektif ya untuk meningkatkan penjualan. Begitu ya, mau tidak. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana perilaku konsumen kita, gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak, Oke, silakan Putih ya. jika perusahaan memakai sumber daya teknologi yang dominan seperti menggunakan robot gitu Pak, yang dimana kan mendukung utama sendiri CRM kolaboratif. Nah, apakah tetap bisa perusahaan tersebut yang dominan menggunakan teknologi tetap menerapkan CRM kolaboratif Pak? Oke, kalau dominan menggunakan teknologi seperti robot ya. Oke, kalau suatu perusahaan lebih dominan menggunakan semua teknologi ya berupa robot, apakah di semua segmen ya, di semua ini ya tim kolaboratifnya itu apakah memang bisa ya, bisa bekerja sama secara kolaboratif, sedangkan yang bekerja mungkin robot ya, misalnya seperti itu. Maka sebenarnya untuk hal ini kalau kita bicara tentang CRM kolaboratif biasanya itu menggunakan aplikasi ya, aplikasi sistem yang terintegrasi. Jadi setiap sistem itu data-datanya itu terkumpulkan, terintegrasi. Sebenarnya bisa saja kolaboratif itu bisa berjalan jika kita input datanya ya. Mungkin di tim marketing mereka menginput data tentang teknik-teknik pemasaran, tim salesnya menginput data-data pelanggan, sedangkan customer service itu menginput data-data yang berupa keluhan pelanggan ya. Ya, jadi ini seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi kolaborasi itu bisa saja terjadi jika kita menggunakan robot ataupun kalau sekarang itu ada AI ya ataupun machine learning. Jadi ada namanya machine learning yaitu yang akan menganalisis ya semua yang akan bekerja sama sinergi antar tim itu bisa terjadi dalam satu aplikasi. Jadi ada tim marketing menggunakan data insight untuk merancang kampanye tadi ya. Yang sedangkan tim sales itu mereka punya data juga. Jadi masing-masing tim ini sebenarnya punya data dan data itu bisa dimasukkan di satu sistem. Nanti robot ataupun AI ataupun machine learning itu akan bekerja sama ya untuk melakukan pelayanan yang optimal. Misalnya secara otomatis mereka akan melakukan pemasaran. Ya, pemasaran mereka akan lakukan pemasaran secara otomatis berdasarkan data-data yang mereka dapatkan gitu ya. Jadi eh, mem- tidak hanya setiap tim ini bekerja secara manual ya, tetapi sebenarnya mereka lebih bekerja secara terintegrasi. Jadi ada sistemnya. Kalau kita bicara sistem, maka yang bekerja mungkin saja robot ya ataupun kecerdasan buatan dan sebagainya. Oke, itu ya sebenarnya masih bisa bekerja ya tentu tetap bisa ya. Karena yang bekerja itu adalah sistemnya. Oke, bagaimana Putih ya? Mas
Masih belum Makasih, paham? Pak. Sudah paham, Pak. Oke. Ya, sebenarnya untuk CRM kolaboratif itu memerlukan biaya yang mungkin cukup besar ya, karena kita membeli sistem ataupun menggunakan sistem CRM terintegrasi. Kalau teman-teman tahu Odoo ataupun banyak ya aplikasi-aplikasi CRM yang berbayar, itu merupakan yang bekerja itu ya bukan manusia lagi ya. Istilahnya kita cuma mengumpulkan, menginputkan data, nanti mereka yang melakukan eh, kolaborasinya ya, mengintegrasikan data-data itu menjadi satu kesatuan yang mungkin bisa sebagai tingkatan analisisnya ya. Mereka bisa melakukan pemasaran otomatis ya, mereka bisa memberikan ya, misalnya email itu secara otomatis di setiap orang-orang yang misalnya berulang tahun ya, maka secara otomatis akan tersebar email selamat ulang tahun ya. Itu yang melakukan robot ya sebenarnya. Jadi kalau kita lakukan secara manual ya berarti data-data itu kita cek satu persatu di hari ini pelanggan mana yang ulang tahun misalnya. Tapi kalau secara sistem maka mereka secara otomatis akan memberikan ya, menyebarkan setiap bentuk dari pemasarannya ya untuk tingkat program-programnya secara otomatis. Misalnya setiap orang-orang yang berulang tahun dia akan otomatis terkirim emailnya di pukul 12 malam misalnya ya. Selama ya email ataupun notifikasi yang dari produk tersebut ataupun perusahaan itu akan datang secara otomatis. Kalau kita bicarakan sebanyak apa manusianya ya kita bisa tahu ya pelanggan itu jumlahnya mungkin ada ribuan, ratusan ribu ataupun hingga jutaan ya. Dan itu bisa terjadi dalam satu sistem. Itu yang bekerja adalah sistem ataupun aplikasi ataupun robot dan sebagainya sebenarnya ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Tadi mana tahu nanti ada topik lagi yang mau didiskusikan.